Alhamdulillah ya, baik ya. Semoga kalian selalu terus sehat ya, tidak ada kendala apapun. Terus kalian tetap semangat ke sekolah. Jangan lupa tiap pagi itu harus sarapan ya anak-anak ya. Ya, seperti itu. Baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ya Anggi? Alhamdulillah semua masuk. Semua masuk ya? Oh berarti alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya kalian jaga terus kesehatannya, tetap semangat untuk sekolah dan belajarnya. Begitu anak-anak ya. Pada pertemuan minggu lalu, anak-anakku sayang, kalian sudah belajar tentang apa? Masih ingat tentang teks hikayat? Betul. Apakah masih ada yang ingat hikayat itu apa? Ya, silahkan Zia. Ya, apa Zia? Ya. Ya. Betul. Betul. Ya, bagus sekali ya. Yang disampaikan sama Zia itu benar. Di sini izinkan Ibu untuk menampilkan tentang ini ya, ada sebuah cerita mengenai mengenai hikayat. Cuma di sini Ibu akan sampaikan dulu nih tentang tujuan kita untuk belajar hikayat ini tuh di materi yang sekarang atau di pertemuan sekarang itu ngapain sih, seperti itu ya. Nah, untuk di pertemuan sekarang nanti kalian harus bisa menentukan nilai-nilai yang memang ada dalam teks hikayat seperti itu. Jadi kalian tinggal mencari, boleh nanti kalian cari referensi atau sumbernya dari yang lain. Jadi kalian tidak hanya terfokusnya yang ada di buku seperti itu ya. Kalian boleh mencari referensinya dari Google, dari internet dan lain-lain. Dapat dipahami tidak? Ya. Di sini Ibu izinkan untuk menampilkan sebuah tayangan terlebih dahulu ya. Mohon disimak dengan baik, tidak ribut, tidak ngobrol supaya kalian bisa fokus. Dapat dipahami? Ya. Dongeng cerita rakyat asal usul bunga kemuning. Dahulu kala ada seorang raja yang mempunyai 10 putri yang cantik. Sang raja walau sudah mati, putri kuning masih bisa memberikan kebaikan di sekitarnya. Baik anak-anak, demikian ya yang bisa kalian saksikan. Tadi ada sebuah video pembelajaran ya mengenai teks hikayat. Nah, video pembelajaran tersebut kira-kira menarik tidak menurut kalian? Sangat menarik ya, apalagi disuguhkan dengan berbagai macam variasi kartun yang unik ya, warna-warna yang unik dan menarik gitu. Ceritanya sudah bisa kalian tangkap? Bisa ya. Intinya tentang hikayat bunga kemuning. Jadi ada apa ya? Gimana ya ceritanya? Boleh dijelaskan? Siapa yang barusan ingin ingin mengutarakan pendapatnya? Apa yang sudah kalian simak dari cerita tersebut? Ya, silakan Dini. Jadi menurut saya Iya. itu menggunakan alur maju. Betul. Nah, ceritanya maju gitu. Iya. Untuk terus tuh untuk kemuning atau yang putri kuning, dia itu dari sebelum masih ada di dunia sampai dia pergi pun dia tetap berbuat baik, Bu. Betul. Jadi kalau kita baik tuh orang-orang juga akan baik juga kepada kita, Bu. Betul. Itu hikmah yang bisa kita ambil ya. Bagus dong, kasih tepuk tangan buat Dini. Keren banget ya jawabannya, udah bagus itu. Silakan Manda. Jadi dari cerita kemuning tersebut, dari hikayatnya itu, Iya. memang ada pesan, ada nilai moralnya yang terkandung, kayak kita tuh nggak boleh berbuat jahat sama saudara, atau kita Betul. nggak boleh gitu loh, kita nggak boleh Iya. jahat gitu, karena setiap sesuatu itu pasti ada imbalan atau timbal baliknya ke diri. Betul. Terus dari cerita kemuning tersebut kan ada sisi kemustahilan dari suatu dongengnya. Betul. Namun pesan moralnya dapat terkandung di diri kita. Jadi kayak dari suatu tayangan tersebut kita bisa paham, oh ternyata yang salah ini, yang benar Iya, ini. ya bagus Ri. Tepuk tangan juga dong untuk Manda. Ini luar biasa ya, anak-anak kelas 10-5 ini anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, sangat aktif. Jadi membuat senang gitu berada di dalam kelas. Nah,
Dari tadi ketika kalian menyimak video tersebut, ya kan, ketika menyimak nih, kira-kira mengapa sih pada zaman dahulu ada cerita semacam seperti tadi gitu, ada hal-hal yang unik gitu, bahkan menarik, tapi sepertinya memiliki nilai-nilai. Ada apa ya kira-kira? Mengapa ya kira-kira maksudnya? Dini, ya silakan. Karena cerita itu tuh termasuk teks dari Hikayat. Betul. Dan Hikayat itu mencantumkan nilai-nilai dalam nilai-nilai seperti nilai norma, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya. Ya, itu antara lain nilai-nilai yang memang terkandung dalam hikayat. Kenapa Dini cerita tersebut disebut hikayat? Karena bertemakan kerajaan. Ada kerajaannya, bagus. Selain kerajaannya apa lagi, Din? Terus tuh masa lalu. Masa lampau, ada sejarah masa lalu, bagus. Oh iya, silakan apa? Karena dalam cerita tersebut tentang kesaktian, Ya. Dan edukatif berarti mengandung nilai pendidikan, seperti itu. Baik anak-anak, karena hari ini alhamdulillah semuanya masuk ya, semuanya masuk. Ibu akan mengingatkan kembali kelompok yang tempo hari sudah Ibu sampaikan. Di sini ada kelompok hikayat, ada kelompoknya apa namanya, arkais ya, ada kelompoknya istana sentris. Terus kelompoknya apa lagi? Ada kelompok klise dan anonim. Ada sudah tidak? Yang kelompok satu itu kelompok hikayat ya. Yang kelompok dua kelompok istana sentris. Kelompok ketiga, kelompok tiga itu kelompok anonim ya. Oh, arkais dulu, oke. Kelompok empat anonim dan klise ya terakhir. Anak-anak, nanti akan Ibu bagikan LKPD untuk kalian untuk pengerjaan tugas hari ini. Nanti tugasnya itu ada di halaman 108. Di situ ada hikayat Indra Bangsawan. Nah, di situ seperti yang tadi Ibu sampaikan, tugas kalian adalah menentukan nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat tersebut. Nah, untuk pertanyaannya nanti silakan kalian diskusikan, ada di sini. Ya, ada di sini nih pertanyaannya. Mau jawabannya itu dalam bentuk sekali lagi poster atau kanva, silahkan, tergantung dari kesepakatan kelompoknya. Dapat dipahami ya? Baik, Ibu bagikan dulu ini LKPD-nya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Oh iya. Iya, bagus. Ya, ini aja nanti. Nah, itu ditulis misalnya nilai apa yang tampak di dalam teks tersebut ya. Misalnya nilainya nilai religi, boleh. Nanti kamu tapi cari lagi biar nilainya itu maksimal ya. Semangat. Iya. Nah, untuk mencari nilai-nilai itu, hal yang pertama yang harus kamu pahami adalah kamu baca dulu cerita secara keseluruhannya. Nah, secara keseluruhan sudah dibaca, baru kamu bisa menarik simpulan. Oh, ternyata ada nilai seperti ini ya. Boleh nanti kamu tandai per paragrafnya atau di wacana yang mana yang memang itu mengandung nilai-nilai. Karena kan hari ini itu materinya kalian harus menentukan kan nilai-nilai yang ada gitu. Boleh cari sebanyak mungkin nilai-nilai tersebut ya, kayak gitu. Waktunya sudah habis anak-anak? Sudah selesai semuanya? Sudah, alhamdulillah. Kampanye Amanda sudah dimasukkan sini tugasnya?
Baik, silakan dipresentasikan di depan. Teman-teman yang lain silakan komentari silahkan komentari apa yang disampaikan oleh Noval dan teman-temannya. Nilai kehidupan ada nilai religi. Pemahaman nilai religi memohon kepada Tuhan dengan cara berdoa dan bersedekah supaya dimudahkan segala urusan dan pasrah pada Tuhan. Bukti kehidupan, kutipan teksnya. Kata datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu kambing pergi mencari bulu perindu tersebut. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju arah matahari. Tuhan dengan cara berdoa dan bersedekah supaya dimudahkan segala urusan dan pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Kutipan selanjutnya terdapat pada paragraf 1, yaitu maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan disalin 2 orang putra laki-laki. Yang kedua adalah nilai sosial. Tidak memandang dari perbedaan status sosial dan membantu orang-orang yang berada di dalam posisi kesulitan. Contohnya adalah Hatta datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing. Nah, anak-anakku sayang, seperti yang tadi kalian presentasikan, ya kan? Seperti yang kalian presentasikan tadi, teks hikayat itu ternyata begitu lekat dengan kehidupan. Betul tidak? Dari apa? Dari nilai-nilainya, betul tidak? Salah satunya adalah dari nilai-nilainya. Kenapa lekat dengan kehidupan? Karena yang namanya kita, pasti di antara nilai itu memiliki salah satu nilai yang memang masuk ke dalamnya. Contohnya tentang nilai moral, perilaku. Nah, perilaku di sini kita sebagai siswa, sebagai peserta didik harus seperti apa kepada guru, harus seperti apa bersikap kepada temannya, seperti itu ya. Jangan sampai ketika misalnya kita memiliki nilai moral tapi kita sendiri tidak bermoral, seperti itu. Harus santun ya, harus banyak senyum, harus banyak bertanya, dengan kawan tidak saling ribut satu sama lainnya. Ketika berbeda pendapat seperti apa? Ya tetap kita harus saling menghargai. Mungkin seperti itu ya yang disampaikan. Apa yang sudah kamu resapi, apa yang sudah kamu pahami mengenai teks hikayat ini dalam menentukan nilai-nilai? Silakan Nanda. Jadi dari Ya. hikayat ini tuh yang dapat kita pahami ini berarti yang lebih mudah dipahami aja ya Mas kita ya Bu. Ya. Jadi teks hikayat ini tuh bisa yang bisa terjadi pada diri kita. Jadi kayak nilai-nilai yang terkandung itu mudah kita pahami, seperti nilai religi. Kita juga sebagai umat yang beragama pasti pernah seringlah menjelaskan Betul. nilai dari religi tersebut. Terus dalam suatu cerita jika ada suatu nilai yang mengandung makna nilai religi, maka kita udah nggak asing dong Bu dari nilai religi tersebut tuh. Betul. Berarti nilai religi tersebut tuh berisi apa, terus Iya. dari contohnya itu seperti apa dari sebuah ceritanya tersebut. Terus dari nilai moral termasuk perilaku diri kita sendiri. Jadi apa misalnya perilaku baik dan buruk, mana yang bisa kita bedakan, mana yang baik, mana yang buruk. Sama dalam sebuah cerita tersebut, mana yang benar-benar baik dan mana yang benar-benar buruk dari suatu perilaku dari tokoh tersebut gitu. Iya, bisa kita lihat, bisa kita jumpai dalam pergerakan tokohnya ya, seperti apa. Bagus sekali ya Manda. Kalian semuanya luar biasa. Luar biasa. Kalian sudah mengerti, sudah menentukan nilai-nilai seperti ini. Kalian semuanya sudah luar biasa, sudah hebat. Bahkan dengan menggunakan teknologi ya, ini pembaruan sekali gitu di dalam bahasa Indonesia. Kalian keren hari ini. Seperti itu. Nah, anak-anakku sayang, pada materi selanjutnya nanti kita akan mengonstruksi ya. Kita akan mengonstruksi tentang teks hikayat. Nanti kalian boleh gunakan Canva kembali untuk mengonstruksi sebuah teks hikayat seperti itu pada pembelajaran selanjutnya. Dapat dipahami ya? Ya, karena waktunya sudah habis, silahkan Agis pimpin doanya. Siap mulai. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus anak-anak untuk sekolahnya ya. Sampai jumpa.